Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami masih dapat melaksanakan ibadah rumah tangga secara virtual. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga kami beroleh berkat melalui pujian yang kami naikkan dan firman yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 13. Sendenganlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami pada saat ini ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Mazmur 40 di ayat yang pertama tertulis, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Maka bisa dikatakan bahwa Mazmur 40 ini ditulis Daud berdasarkan pengalaman hidupnya. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, Mazmur 40 ini ditulis Daud dalam kaitannya dengan hubungannya dengan Batsheba. Sehingga walaupun secara tersurat Mazmur 40 ini jelas berisi tentang permintaan tolong kepada Tuhan untuk melindungi Daud dari musuh-musuhnya, tetapi secara tersirat sebenarnya kitab ini juga berbicara tentang permintaan tolong Daud kepada Tuhan dari rasa bersalah di dalam dirinya yang terus-menerus menghantuinya. Mari kita telaah satu persatu ayat pembacaan kita pada hari ini. Ayat 10 dan 12 menunjukkan bahwa Daud sadar betul ia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Di ayat 13, Daud merasa dikejar, bukan hanya oleh musuh-musuhnya, tetapi juga oleh rasa bersalah di dalam hatinya. Dia menyadari akan kesalahannya, bahkan Daud merasa takut membayangkan malapetaka yang akan dialaminya atas konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Ayat 15 sampai 16 menggambarkan keadaan musuh-musuh Daud yang menunggu untuk bersorak-sorak melihat kejatuhan Daud. Ayat 17 dan 18 tentang orang yang mencari keselamatan dari Tuhan akan bersukacita, dan juga keyakinan iman bahwa Tuhan memperhatikan dan menolong, bahkan membebaskan orang yang mencari keselamatan daripadanya. Itu tadi telaah dari setiap ayat yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Di antara kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, pasti ada satu kesalahan yang sangat kita sesali dan mungkin masih menghantui kehidupan kita hingga saat ini. Mari kita belajar dari Daud dalam menghadapi rasa bersalah yang terus-menerus menghantuinya dan dari menghadapi orang-orang yang di sekitarnya menantikan kejatuhan Daud. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari sikap Daud dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 ini. Yang pertama, Daud menyadari dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Daud bersikap rendah hati, mengintrospeksi diri. Dia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan kondisi, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Bukankah ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita seringkali menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, bahkan terkadang kita menyalahkan Tuhan. Untuk itu, pertama-tama kita belajar dari Daud untuk sungguh-sungguh mengakui kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Hal kedua adalah memohon pertolongan Tuhan. Daud menyadari keterbatasan dan kelemahannya. Ia membuka diri selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja di dalam dirinya, untuk Tuhan memproses dia dan membantunya menghadapi persoalannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja dan memproses hidup kita tidak seindah kalimatnya. Ketika Tuhan memproses Daud, Daud harus kehilangan banyak hal atas konsekuensi atas dosa-dosanya. Seperti yang kita ketahui, Daud kehilangan anaknya, Daud juga tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah dan banyak hal lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan dari Tuhan terkadang muncul dalam bentuk yang berbeda dari impian kita. Seringkali pertolongan dari Tuhan kita mengharapkannya muncul dalam bentuk misalnya pekerjaan yang lebih baik, atau kita berharap juga muncul dalam hal yang rezeki yang melimpah, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang pertolongan Tuhan itu muncul dalam hal
Tuhan mengizinkan kita kehilangan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Hal itu Tuhan izinkan terjadi untuk menghindarkan kita dari bahaya atau dosa yang lebih besar. Mungkin ketika kita mengalami kehilangan, kita merasa itu bukan pertolongan Tuhan. Kita bahkan menyebutnya sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi ketika kita sudah melewatinya, kita baru menyadari bahwa ternyata kehilangan kita adalah salah satu bentuk dari proses Tuhan, bentuk dari pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa kita. Hal ketiga yang kita belajar dari Daud adalah percaya. Ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami kegundahan, Daud mengingat-ingat kebaikan dan pertolongan Tuhan, dan itulah yang menjadi penghiburannya. Daud percaya bahwa Allah yang menyertainya sampai sejauh ini pasti akan menyertainya juga di masa-masa mendatang. Dan bukan hanya percaya, Daud juga menanti pertolongan Tuhan dengan bersukacita. Bagaimanakah dengan kita? Kesusahan atau kegelisahan yang kita alami saat ini, ketika kita menghadapinya, apakah kita terlarut-larut dalam keadaan, ataukah kita mau belajar dari Daud dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan, bersukacita untuk pertolongan Tuhan sejauh ini dalam hidup kita, sehingga dengan begitu hidup kita akan tetap berpengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun permasalahan kita, apapun ketakutan dan kegentaran kita saat ini, baik yang datang dari orang lain di sekitar kita, maupun yang datang dari dalam diri kita sendiri saat ini, rasa bersalah yang menghantui kita, bahkan mungkin menghakimi kita, yang membuat kita sulit melanjutkan hidup, yang membuat kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan atau datang ke hadirat-Nya. Hendaklah kita tetap datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kita, mengakui, memohon ampun, dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan bertindak memberi kelegaan dan pertolongannya yang sempurna. Percayakan pada proses Tuhan dalam hidup kita, maka Ia tidak akan mempermalukan kita. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kiranya kami ini boleh senantiasa hidup berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh senantiasa datang kepadamu dalam keadaan suka maupun duka, dalam senang maupun sedih, kami selalu berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersatu hati dari rumah-rumah kami masing-masing, hati kami tetap bersatu membawa doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk wabah virus COVID-19 yang sedang dialami oleh seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemerintah sehingga boleh memberikan kebijakan yang terbaik
sehingga warga juga boleh merasakan aman. Tuhan, berikan ketertiban, berikan roh ketaatan bagi setiap warga, sehingga boleh menjalankan setiap protokol keamanan dan boleh saling menjaga kesehatan dirinya maupun sesamanya. Beri kami hikmat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja dan warga jemaat GPIB Hosea dalam segala pergumulannya ya Tuhan, baik yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, yang sedang bergumul dengan keadaan perekonomiannya, dengan keluarganya, anak-anak dengan sekolah daring. Tuhan, berikan masing-masing kami kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebaik-baiknya. Apapun peran kami, ajar kami untuk menjalankannya dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih mengusahakan pelayanan di setiap gereja, kiranya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara kami boleh senantiasa damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Berkati setiap pemimpin sehingga boleh memberikan kebijakan yang terbaik Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kita pujikan PKJ 146. Mari jemaat kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami.
berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pergilah dan berjalanlah selalu bersama Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.